Halo semua, kembali lagi bersama saya James Official 02. Hari ini saya akan membagikan updatean terbaru, config HTTP kostum terbaru, seperti Telkomsel, Axis Game, Axis Conference, dan masih banyak lagi ya guys. Dijamin lengkap jos, 100% fast connect. Kisah Timun Mas. Alkisah. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Mbok Sirni, akhirnya, pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Raksasa, wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi, dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan kepadaku itu untuk disantap. Mbok Sirni, baiklah tuan, saya setuju dengan persyaratan tuan. Raksasa, ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Mbok Sirni, wah, buah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi cantik. Bayi, Mbok Sirni, wah, cantik sekali kamu, nak. Mulai sekarang, ibu akan memanggilmu Timun Emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Timun Emas, ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Mbok Sirni, iya, hati-hati ya nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Raksasa, wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun. Cepat serahkan anak itu, sekarang saya sangat ingin memakan seorang bocah. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Mbok Sirni, begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin, bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Raksasa, bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Emas, namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Timun Emas, Bunda, ini sudah larut malam, kenapa Bunda belum tidur? Dan, kenapa Bunda tampak sedih? Apakah Bunda memiliki masalah? Mbok Sirni, tidak, anakku. Bunda tidak memiliki masalah. Mari kita tidur, Bunda akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Timun Emas, hore, terima kasih Bunda. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi, agar anaknya selamat ia harus menemui petapa di Gunung Gundul. Paginya ia langsung pergi ke sana. Mbok Sirni, Timun Mas, Bunda akan pergi ke Gunung Gundul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, Ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Timun Emas, Bunda, bolehkah saya ikut? Mbok Sirni, maaf, anakku. Kamu tidak dapat ikut Bunda. Kamu harus menjaga rumah kita. Timun Emas, baiklah Bunda. Narator, setelah Mbok Sirni sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Petapa, terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini kuberikan 4 buah bungkusan kecil ini, masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Sirni mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Emas. Timun Emas, Bunda, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu.
dan juga saya takut berpisah dengan Bunda. Mbok Sirni, oh, anakku. Bunda sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini Bunda berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Timun emas, baiklah Bunda, saya akan berusaha mengikuti saran Bunda. Narator, paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Raksasa, wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu, aku amat ingin memakannya. Hahaha, Mbok Sirni, anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Timun emas, baiklah Bunda. Raksasa pun mengejarnya. Timun emas pun teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu timun emas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah raksasa terus mengejar. Timun emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Yang terakhir timun emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Timun emas, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya Timun emas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Tamat.